kemudian saya sedikit menyampaikan tentang syariat dari menikah ya. Jadi hukum dan rukun menikah mungkin nanti bisa dieksplor lebih banyak di makalah. Jadi menikah awalnya adalah sunnah Rasulullah SAW, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Dia wajib apabila dua orang ini sudah siap menikah, dan kalau nggak menikah dia terjerumus pada maksiat. Maka menikahkan di antara keduanya itu menjadi sunnah yang wajib. Misalnya ada yang sudah pacaran kelemahan, sudah cukup umur, nah itu wajib menikah. Kemudian sunnah ya, dari awalnya. Kemudian makruh ini kalau ada dua orang sudah pacaran tapi belum mampu, belum siap untuk menikah, maka hukumnya jadi makruh. Kemudian haram jika mendatangkan madharat yang besar. Madharat yang besar, misalnya ada penyakit yang satunya terkontaminasi HIV, kayak si kurban, KTP dan KCD. Nah, rukun nikah tentu ada dua calon pengantin yang saling setuju untuk menikah, ada wali, ada mahar, dan ada dua saksi yang adil. Next. Nah ini satu pertanyaan kadang-kadang bagi Anda para bujangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan saya itu, apalagi kalau ada yang sudah timbul perasaan cinta dan kecenderungan. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama kayak tadi, sudah ada ketertarikan belum pada lawan jenis? Yang kedua, nah orang-orang di sekitar kita itu udah sering nanyain belum, Mas kapan nikahnya? Mbak, undangannya kok belum datang aja sih? Kalau sudah sering orang di sekitar kita menanyakan hal itu, maka itu adalah salah satu tanda memang sudah waktunya nikah. Kalau yang pertama itu karena urusannya tadi ya, naluri kemanusiaan. Dan kalau kita nggak tahan itu bisa jatuh pada yang buruk. Kemudian yang kedua itu orang-orang di sekitar sudah menilai bahwa kita itu siap untuk menikah. Makanya bila jawabannya enggak, berarti mungkin Anda atau kita sudah siap harus menikah sekarang. Nah ini tadi sudah dibahas, dan ini tadi penjelasan dari Mas Radam sama Ibu Radam ini pada meringankan beban saya. Jadi kesiapan menikah, saya poinnya jadi ada 5, mungkin sedikit beda dengan makalah, tapi sebenarnya isinya sama. Yang pertama itu adalah siap secara fisik konsepsi, yang kedua adalah siap secara rohani, kemudian siap secara finansial atau materi, kemudian siap secara jasmani atau fisik, dan yang terakhir adalah adanya dukungan dari keluarga. Mungkin kita lihat yang pertama. Siap konsepsi. Persiapan yang pertama adalah kita harus matang secara fisik keislaman. Sekali lagi harus matang secara fisik keislaman. Masalah yang memerlukan sebuah pemecahan. Ketika kita tidak matang secara keislaman kita, maka kita juga tidak punya pegangan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia itu paling banyak kita Islam karena kultur, karena lahir dari orang Islam, dari keluarga Islam, dan kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa tanpa kita tidak menyadari sebenarnya saya itu muslim yang seperti apa sih, apa esensinya sebagai muslim. Maka yang pertama harus visi keislamannya harus benar dulu. Itulah kenapa 4 kriteria yang tadi disebutkan, dari agama, kemudian nasab, dari kekayaan, kemudian dari paras. Yang paling utama adalah visi keislaman. Karena dengan keislaman inilah akan diselesaikan dengan semua masalah yang kita hadapi. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama. Sesungguhnya ketika menikah dengan seseorang yang soleh, kalau orang soleh ini mencintaiku, maka aku akan merasakan surga dunia. Tapi kalau orang soleh ini tidak mencintai saya, maka dia tidak akan zalim kepada saya. Yang kedua adalah tentu segala macam hak kewajiban syariat pernikahan itu harus dikuasai. Jadi seperti tadi hukum nikah, urgensi menikah, kemudian rukun menikah, segala macam hak dan kewajiban, suami harus begini, istri harus begini.
Nah tentu yang perlu juga dalam konsepsi itu konsekuensinya yang timbul dari menikah itu apa. Tadi saya ditanya tentang ini tentang apa namanya definisi pernikahan menurut Anda. Padahal saya pasti jelaskan di sini banyak. Saya bilang yang paling inti adalah bukan cuma kesenangan belaka, tapi juga adalah bagi orang-orang yang mengkorinnya. Saya dulu pernah ditanya, tahu nggak gitu. Pertama kali saya datang ke Jepang, saya masih ingat waktu itu ngobrol sama Asri, sama yang lain. Nikah itu enaknya cuma 10%. Sisanya ya 90% enak sekali. Kadang-kadang terlalu berpikir kalau kita membaca buku-buku tentang pernikahan ya seperti itu. Kadang terlalu banyak menikah adalah senang-senang gitu ya. Karena dengan nikah itu kayak tadi, tujuan pertama kita akan menyalurkan hasrat kita kepada orang yang kita cintai. Tapi sesungguhnya dari situ ada konsekuensi dan tanggung jawab. Ini yang harus diingat. Konsekuensinya kalau misalnya Iwan punya uang, saya ingin beli kamera nih, saya mau beli kamera, atau saya mau beli laptop baru, ada sini. Ya udah, punya uang bisa nabung, datang ke hadiah lebaran, kemudian beli. Jadi dengan Anda sudah menikah, punya uang nih 100.000 yen, 10 juta rupiah. Buat apa? Apakah saya mau beli laptop baru? Atau saya tabung nanti kalau misalnya bulan anak sebelum menikah bisa bebas misalnya. Wah saya ikutan Fahima, saya ikutan PMIJ, saya ikutan apa lagi? FB Asmara dan segala macam. Tapi setelah menikah, saya adalah istri yang ada di bawah kepemimpinan suami saya. Jadi kalau mau beraktivitas mau segala macam harus minta izin dulu. Itu konsekuensi. Kan belum selesai. Nah, kemudian selanjutnya tentu juga perencanaan ya, visi juga ya. Selain konsekuensi tentu perencanaan, pengaturan keuangan dan sebagainya. Lagi, padahal masih banyak ya. Karena kalau membahas tentang pernikahan itu mau berjam-jam nggak akan selesai. Saya sedikit persingkat. Jadi yang kemudian dari konsepsi ada ruhani, kedewasaan dan kematangan kita secara rohani, kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjadikan ibadah sebagai tujuan, kemudian menanggung konsekuensi psikologis. Jadi secara psikologis harusnya. Next. Nah ini kesiapan materi. Materi seringkali menjadi alasan menunda-nunda menikah. Saya hanya ingin shortcut pada Quran surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sayamu, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia. Jadi kalau Anda sekarang punya penghasilan X, kalau menikah bukannya X dibagi 2. Allah sudah menetapkan buat kita rezeki yang mungkin dalam saat ini nilainya X. Allah sudah menetapkan buat istri Anda, calon istri Anda Y, untuk anak Anda Z, dan Anda hanya menjadi sarana turunnya rezeki. Yang cukup ya ini aja, yang urgen aja. Ya, jadi siap materi itu hanya untuk memberikan mahar. Mahar harus disiapkan. Rasulullah memberikan mahar 40 ekor unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mungkin BMW gitu. Ferrari. Jadi 40 Ferrari bayangin. Kemudian ya kemampuan untuk menyelenggarakan walimah, tapi sederhana saja, jangan mempersulit. Kemudian mampu untuk menafkahi istri dan keluarga, minimal untuk bulan-bulan yang pertama dan tidak utang terlalu banyak. Next. Kemudian yang tidak dilupakan kesiapan jasmani. Siap jasmani itu ya kita tahu bahwa kita itu mampu menghasilkan keturunan. Artinya tidak lemah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian bebas dari penyakit berbahaya. Jika perlu sebelum menikah itu harus general check up dulu, memastikan untuk sehat. Kemudian
perlu juga, ini masuk dalam konsepsi juga dan jasmani juga, yaitu memahami sistem reproduksi manusia. Jadi nanti kalau setelah nikah mau ngapain itu nggak kaget, nggak kapok. Ini penting. Termasuk yang terakhir itu punya pengetahuan tentang hubungan suami istri yang sehat. Jadi pendidikan seks itu juga penting. Tapi saya pikir dengan tingkat pendidikan ya kita yang ada di sini, insya Allah nggak ada jadi masalah. Ini tadi. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama kayak tadi, sudah ada ketertarikan belum pada lawan jenis? Yang kedua, orang-orang di sekitar kita itu udah sering nanyain belum, Mas kapan nikahnya? Mbak, undangannya kok belum datang aja sih? Kalau sudah sering orang di sekitar kita menanyakan hal itu, maka itu adalah salah satu tanda memang sudah waktunya nikah. Kalau yang pertama itu karena urusannya tadi ya, naluri kemanusiaan. Dan kalau kita nggak tahan itu bisa jatuh pada yang buruk. Kemudian yang kedua itu orang-orang di sekitar sudah menilai bahwa kita itu siap untuk menikah. Makanya bila jawabannya ya, berarti mungkin Anda atau kita sudah siap harus menikah sekarang. Nah ini tadi sudah dibahas dan ini tadi penjelasan dari Mas Radam sama Ibu Radam ini pernah anggota saya. Jadi kesiapan menikah saya poinnya menjadi ada 5, mungkin sedikit beda dengan makalah, tapi sebenarnya sama. Yang pertama itu adalah siap secara visi konsepsi, yang kedua adalah siap secara rohani, kemudian siap secara finansial atau materi, kemudian siap secara jasmani atau fisik, dan yang terakhir adalah adanya dukungan dari keluarga. Mungkin kita lihat yang pertama. Siap konsepsi. Persiapan yang pertama adalah kita harus matang secara visi keislaman. Sekali lagi harus matang secara visi keislaman. Masalah yang memerlukan sebuah pemecahan. Ketika kita tidak matang secara keislaman kita, maka kita juga tidak punya pegangan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia itu paling banyak kita Islam karena kultur, karena lahir dari orang Islam, dari keluarga Islam dan kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa, tanpa kita tidak menyadari sebenarnya saya itu muslim yang seperti apa sih, apa esensinya sebagai muslim. Maka yang pertama harus visi keislamannya harus benar dulu. Itulah kenapa 4 kriteria yang tadi disebutkan, dari agama, kemudian nasab, dari kekayaan, kemudian dari paras. Yang paling utama adalah visi keislaman. Karena dengan keislaman inilah akan diselesaikan dengan semua masalah yang kita hadapi. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama. Sesungguhnya ketika menikah dengan seseorang yang soleh, kalau orang soleh ini mencintaiku, maka aku akan merasakan surga dunia. Tapi kalau orang soleh ini tidak mencintai saya, maka dia tidak akan zalim kepada saya. Yang kedua adalah tentu segala macam hak kewajiban syariat pernikahan itu harus dikuasai. Jadi seperti tadi hukum nikah, urgensi menikah, kemudian rukun menikah, segala macam hak dan kewajiban, suami harus begini, istri harus begini. Nah tentu yang perlu juga dalam konsepsi itu konsekuensinya yang timbul dari menikah itu apa? Tadi saya ditanya tentang definisi pernikahan menurut Anda. Padahal saya pasti jelaskan di sini banyak. Saya bilang yang paling inti adalah bukan cuma kesenangan belaka, tapi juga adalah bagi orang-orang yang mengkorin ya. Saya belum pernah ditanya, tahu nggak gitu. Pertama kali saya datang ke Jepang, saya masih ingat waktu itu ngobrol sama Asri sama yang lain. Nikah itu enaknya cuma 10%. Sisanya ya 90% enak sekali.
Kadang-kadang terlalu berpikir kalau kita membaca buku-buku tentang pernikahan ya seperti itu. Kadang terlalu banyak menikah adalah senang-senang gitu ya. Karena dengan nikah itu kayak tadi, tujuan pertama kita akan menyalurkan hasrat kita kepada orang yang kita cintai. Tapi sesungguhnya dari situ ada konsekuensi dan tanggung jawab. Dan itu yang harus diingat. Konsekuensinya kalau misalnya Iwan punya uang, saya ingin beli kamera nih, saya mau beli kamera, terus saya mau beli laptop baru.